Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin dzil quwwatil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ilahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi Adam ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kesehatan serta keimanan, sehingga pada bulan Ramadan ini kita masih mengikuti menjalani ibadah puasa. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dengan berpuasa karena niat yang tulus dan mencintai ketakwaan kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, pembawa risalatul Quran yang mulia akhlaknya, yang selalu kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan nanti di hari akhirat kita termasuk umatnya yang masuk dalam surga dan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan lagi pada siang hari ini di acara Amalia Ramadan di SIT Thoriq bin Ziyad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai pahala untuk kita semuanya karena kita bersama di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak sekalian, pada hari ini tema kita yaitu bersama keluarga kita tingkatkan kualitas Amalia Ramadan dengan Al-Qur'an dan akhlak mulia. Pastinya kita sangat bersyukur karena kita dilahirkan sebagai muslim yang selalu membaca kalimat syahadat, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan yang paling membahagiakan kita, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bayangkan, Nabi yang diberikan Al-Qur'an disebut sebagai Sayyidul Anbiya. Malaikat yang menurunkan Al-Quran atas perintah Allah, Malaikat Jibril, disebut sebagai Sayyidul Malaikah. Harinya hari Jumat disebut sebagai Sayyidul Ayyam karena diturunkan di hari Jumat. Malamnya disebut sebagai Lailatul Qadar, malam 1000 bulan dengan berbagai macam keistimewaannya. Dan bahkan dalam Al-Quran itu diabadikan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan yang lebih indah lagi, dua kota Mekah Madinah yang Rasulullah SAW diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun di Mekah dan Madinah sebagai negara yang sangat-sangat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana tidak? Kita lihat negara Arab Saudi yang kering kerontang, Mekah Madinah yang sangat kering kerontang. Kalau kita tanam pohon mangga, pohon tersebut akan mati. Kalau kita tanam pohon durian, tidak akan tumbuh. Semua pohonan mati ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Negara tersebut menjadi negara terkaya nomor 3 di dunia. Karena kenapa? Bukan karena emasnya seperti Freeport, bukan karena batu baranya, bukan karena nikelnya, bukan karena sumber daya alamnya yang begitu banyak. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali ibu hamil melahirkan gratis. Dia sekolah TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah gratis. Bahkan yang lebih indah lagi di sana, kalau mau cari pekerjaan begitu mudah. Mengapa negara tersebut kaya raya? Karena orang-orangnya cinta Quran. Karena orang-orangnya selalu mengamalkan Quran. Bahkan 30 menit sebelum azan berkumandang, mereka tutup toko-toko mereka. Mereka hentikan pekerjaan mereka. Untuk apa? Untuk menyambut panggilan Allah menuju ke masjid, untuk melaksanakan sholat dan bersimpuh bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan benar kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya seluruh penduduk di muka bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu rizki dari langit dan bumi. Dan itu terjadi di negara Arab Saudi, kota Mekah dan Madinah,
yang di situ diturunkannya Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beruntunglah, maka berbahagialah orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, orang terbaik itu bukan seorang insinyur, bukan orang yang kaya raya, bukan seorang pejabat, tapi kata Rasulullah SAW, orang yang terbaik adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran dan mau mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengamalkannya. Maka beruntunglah kita kalau setiap hari kita baca Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Jangan kau katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu, lam satu, mim satu. Maka kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada 19 huruf, dikali 10, kita akan dapat 190 kebaikan dan pahala. Itu di hari biasa. Bagaimana kalau di bulan Ramadan, dikalikan 10 menjadi 100, akan menjadi 1900 pahala kebaikan buat kita yang membacanya. Maka beruntunglah kalian yang setiap hari berinteraksi dengan Quran, membacanya dan mengamalkannya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada berbagai macam manfaat di dalam kehidupan kita dari Al-Quran yang kita baca. Bahkan orang-orang non-Islam, orang-orang kafir dari zaman dahulu mengakui bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai obat ketenangan hati. Kita tahu bahwasanya musuh Rasulullah SAW yang paling jahat dengan Rasulullah, yang ingin membunuh Rasulullah, yang selalu mempersekusi Rasulullah, selalu menghalang-halangi dakwah Rasulullah, bernama Abu Jahal. Tapi apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Setiap malam tiba Abu Jahal ke rumahnya Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk mendengarkan Rasulullah tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Sehingga ketika mau di pagi hari menjelang subuh, ketika dia meninggalkan rumah Rasulullah, bertemulah Abu Jahal dengan Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan bertanya kepada Abu Jahal, kenapa engkau datang ke rumah Rasulullah? Apa yang kamu lakukan ke rumah Muhammad? Maka dia mengatakan, aku mendengarkan Nabi Muhammad membaca Quran. Lalu ditanya lagi oleh Abu Sufyan, mengapa engkau tidak masuk Islam dan kau tak percaya kepada Muhammad, kau tak mengakui Muhammad sebagai Nabi? Lalu dia mengatakan dengan sangat polosnya dan sangat kearoganannya dan kesombongannya, kalau seandainya aku masuk Islam, apa yang akan dikatakan dengan kaumku? Apa yang dikatakan orang-orang kepadaku? Apa yang akan mereka lakukan kepadaku? Aku seorang ketua kaum, aku sebagai rois kaum, mana mungkin aku percaya dengan Muhammad sebagai Nabi dan Al-Quran sebagai kitab suci. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya Al-Quran itu sebagai obat penenang hati. Dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika hati kita gundah, ketika kita punya banyak masalah, Allah tidak meminta kita untuk mengeluarkan uang yang banyak. Allah tidak meminta kita untuk menghabiskan waktu untuk memikirkan masalah itu. Tapi Allah menyuruh kita untuk membaca Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan di dalam hati kita. Karena kita tahu sendiri ada sebuah negara yang sangat-sangat hebat. Negara yang sudah menciptakan berbagai macam teknologinya. Ada motornya, ada mobilnya, ada pesawatnya yang sangat hebat. Ada kereta cepatnya dinamakan negara Jepang. Tapi kenapa negara Jepang dalam satu hari ada saja orang yang bunuh diri? Kadang 1, 2, 3. Punya masalah di kantor dia bunuh diri, punya masalah dalam rumah tangganya dia tembakan kepalanya, dia gantung lehernya, kemudian dia potong urat nadinya. Karena kenapa? Karena mereka depresi. Kenapa? Karena mereka stres, tidak memiliki pegangan hidup. Sedangkan orang Islam di sana, kata seorang dokter mengatakan, yang menjadikan kami tentram dan tenang hati kami adalah karena kami selalu berinteraksi, membaca dan mengamalkan Quran.
maka amalkan Quran. Insya Allah akan menjadikan ketenangan hati bagi dirimu. Yang kedua, anak-anak sekalian, apa manfaat Al-Quran? Yaitu Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya, akan menjadi penolong bagi kita. Anda baca Quran di rumah Anda, kamu baca Quran di sekolahmu, maka Al-Quran yang kau baca, bacaan-bacaan yang kau baca insya Allah akan menjadi syafaat dan penolongmu. Seakan-akan nanti di akhirat ketika padang mahsyar, ketika matahari hanya sejengkal, ketika orang-orang kepanasan, maka insya Allah Al-Quran akan datang kepada kita dan mengatakan, ya Allah, dulu aku pernah dibaca di sekolah, aku pernah dibaca di rumah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi siapa yang membacanya. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan dekat dengan Al-Quran. Anak-anakku yang berbahagia, yang ketiga adalah manfaat dari Al-Quran meningkatkan daya ingat dan mempertajam konsentrasi kita. Mungkin kita tahu bahwasanya penemu pesawat terbang itu adalah Wright bersaudara dari Jerman. Karena buku para penemu mencetuskan nama Wright bersaudara dari Jerman sebagai penemu pesawat terbang. Tapi tidak, 750 Masehi yang lalu, sebelum prototipe itu dibuat oleh Wright bersaudara, ada seorang penemu muslim bernama Abbas ibn Firnas yang selalu membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, mengambil ayat tentang toir, tentang burung. Lalu apa yang terjadi? Dengan gaya burung itu dia coba untuk membuat prototipe pesawat. Setelah jadi, dia undang tetangga-tetangganya, dia undang kerabatnya, dia naik ke atas menara masjid. Kemudian apa yang terjadi? Dia loncat yang tingginya kurang lebih 500 meter. Lalu dia kepak-kepakkan sayapnya, dia katup-katupkan daripada sayapnya. Lalu ketika dia menginjakan bumi, orang-orang di Spanyol sana menepuk tangan kepada Abbas ibn Firnas. Karena kenapa? Karena dia menciptakan prototipe pertama kali yang alhamdulillah sekarang dikembangkan oleh Wright bersaudara dan orang-orang tentang fasilitas pesawat terbang. Maka orang akan cerdas, daya ingatnya akan bagus. Karena kenapa dia bisa membuat pesawat terbang? Kenapa Abbas ibn Firnas bisa membuat pesawat? Karena dia suka membaca dan menghafalkan Quran. Anak-anakku yang berbahagia, mungkin kita bertanya, siapa sih penemu handphone, penemu komputer, penemu laptop, penemu barang-barang elektronik pertama kali? Mungkin kita berpikirnya adalah orang-orang non-Islam, tapi kita bangga. Dulu ada seorang penemu bernama Al-Khwarizmi. Dia ahli kimia, beliau ahli matematika. Beliau pertama kali menemukan bilangan biner 1 sampai dengan 0. Kalau kita nulis 1000, 1 nolnya 3. Kalau kita nulis 1 juta, 1 nolnya 6. Al-Khwarizmi pertama kali yang menemukan bilangan biner. Sedangkan orang-orang Eropa dulu, Amerika Serikat, orang-orang Inggris, orang-orang Jerman dulu percaya dengan yang namanya huruf Romawi. Kalau 10 kita tulis X, betul? Kalau 1000 kita tulis M. Tapi berkat beliau, kalau 1 juta kita tinggal 1 menambahkan nolnya 6. 1 miliar kita menambahkan nolnya 9. Dari situlah mulai yang namanya perkembangan dunia elektronik dengan huruf-huruf yang diciptakan oleh Al-Khwarizmi. Kenapa dia pintar? Kenapa dia cerdas? Karena dia suka membaca Al-Quran dan suka menghafalkan Quran. Maka anak-anakku, kalau mau pintar, daya konsentrasinya baik, dan daya ingatnya juga bagus, bacalah Al-Quran. Maka sesungguhnya orang-orang yang baca Al-Quran akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecerdasan, kepintaran, dan insya Allah kemahiran, bukan hanya dengan duniawi, tapi dia untuk mencapai ukhrawinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang keempat adalah manfaat daripada Al-Quran yang kita baca adalah Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan. Berapa banyak ilmu-ilmu kedokteran diambil dari Al-Quran tentang penciptaan manusia. Berapa banyak ilmu-ilmu matematika tentang atom ada di Al-Quran. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ilmu-ilmu astronomi, ilmu perbintangan, semuanya ada di Al-Quran. Dan itu baru terjadi sekarang. Pada tahun 1967, ada sebuah teleskop Hubble diberangkatkan dari NASA Amerika Serikat. Untuk apa gunanya teleskop tersebut? Untuk memotret kejadian luar angkasa.
ada bintang yang meledak, ada perputaran daripada planet-planet dan lain sebagainya. Lalu apa yang terjadi? Pada tahun 1967 teleskop tersebut diberangkatkan dan ternyata dalam beberapa detik ada ledakan-ledakan bintang yang luar biasa. Meledak, dan meledak. Tapi ledakannya itu terpotoklah oleh teleskop Hubble dan dikirimkan ke bumi. Dan apa yang terjadi? Ledakan yang tersebut ada yang berbentuk seperti bunga mawar merah. Orang-orang Amerika heran kenapa ada bunga mawar merah di luar angkasa sana. Lalu mereka bertanya kepada para sahabat mereka yang satu agama, ternyata tidak bisa menjawab. Ternyata itu jawabannya ada di Al-Quran. Surat Ar-Rahman ayat 37-38. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka apabila langit terpecah belah, maka kilapannya itu seperti mawar merah yang sedang merekah. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Mawar merah yang sedang merekah. 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad menyampaikan ini, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran onta, dipersekusi, diusir dari Mekah. Bahkan apa yang terjadi? Selalu yang namanya dihina Nabi kita Muhammad. Tapi sekarang terjadi pada tahun 1967 dan ditemukan sebagai supernova. Bukankah Al-Quran itu benar? Bukankah bahasa Allah itu benar? Ini bukan bahasa manusia, tapi ini bahasa Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang bernama Profesor Dr. Kostiu menjadi seorang muslim, kerjaannya diving, selalu mengukur kedalaman lautan. Dia seorang penemu daripada barang-barang yang ada di laut, daripada jenis-jenis hewan yang ada di laut. Tapi ketika dia berenang, ketika dia diving, menemukan ada sebuah keajaiban. Apa itu? Ada dua dinding pembatas yang berbeda. Yang satunya air tawar, yang satunya air asin, dan itu ada di lautan Mediterania. Air laut dan air tawar, air asin dan air tawar. Lalu apa yang terjadi? Mereka bertanya kepada sahabatnya, tidak bisa menjawab. Tapi ketika mereka bertanya kepada umat Islam mengatakan, itu sudah diterangkan dalam kitab kami, duhai Profesor Dr. Kostiu, yang berbunyi marujal bahroini yang taqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Maka dialah Allah yang mempertemukan dua lautan, yang satunya air tawar, yang satunya air asin, yaitu yang lain. Di antara keduanya ada dinding pembatas yang memisah. Akhirnya apa yang terjadi? Profesor Dr. Kostiu menjadi mu'alaf dan mengucapkan kalimat syahadat karena penemuan itu sesuai dengan Quran. Banyak orang-orang ahli ilmu pengetahuan yang masuk dalam agama Islam karena Al-Quran. Banyak orang-orang yang tadinya benci terhadap umat Islam selalu meremehkan Al-Quran, tapi berkat penemuan-penemuan yang fenomenal, akhirnya dia pun masuk dalam agama Islam. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca ini, Al-Quran yang selalu berinteraksi dalam kehidupan kita. Kita selalu membacanya setiap hari, menjadikan amal ibadah buat kita, pahala yang melimpah ruah. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu amalan yang bisa menghantarkan kita ke surga. Maka apa yang harus kita laksanakan, anak sekalian? Jikalau Anda sayang kepada orang tuamu, jikalau engkau cinta kepada ayah ibumu, jikalau engkau sayang kepada papa mamamu, bacalah Al-Quran, hafalkan Quran. Karena kenapa? Karena Al-Quran yang kamu baca nanti, Al-Quran yang kamu lantunkan hari ini, kamu hafalkan hari ini, nanti akan menjadi syafaat, penolong buat orang tuamu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, kelak di hari kiamat dikenakan mahkota dari cahaya yang sinar kemilauannya seperti cahaya matahari. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dikenakan untuknya dua pakaian kebesaran yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Maka dua orang tuanya bertanya, mengapa kami diberi pakaian kemuliaan ini? Dijawab, karena anak kalian berdua belajar dan menghafal Quran. Saya ulangi, mengapa kami dipakaikan pakaian kemuliaan ini, mahkota ini, baju yang sangat mahal ini, terbuat dari batu yakut, batu berlian yang begitu indah? Maka para malaikat menjawab, karena anak-anakmu belajar dan menghafal Quran. Karena anak-anakmu belajar dan menghafal Quran.
karena anak-anakmu belajar dan menghafal Quran. Maka dari itu anak-anak sekalian, jadilah investasi akhirat buat orang tuamu. Dengan cara apa? Dengan cara mencintai Al-Quran, membacanya, mempelajarinya dan menghafalkannya. Mudah-mudahan dengan Al-Quran yang kamu baca, engkau akan menjadi investasi akhirat yang akan menggandeng ayah ibumu, menggandeng papa mamamu, menggandeng bunda ayahmu masuk ke dalam surga dengan wasilah Al-Quran. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah cerita inspirasi yang betul-betul membuat kita termotivasi untuk mencintai Al-Quran. Ada seorang yang buta, tunanetra, setiap hari hanya melihat kegelapan, tidak pernah melihat dunia ini, tidak pernah punya handphone, tidak pernah melihat warna, tidak pernah melihat alam ini. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia umur 7 tahun, walaupun matanya buta, dia sampaikan kepada ayahnya untuk mau menghafalkan Al-Quran dengan Quran Braille dan menggunakan pendengaran. Di antara anak tersebut bolak-balik. Akhirnya ketika dia umur 14 tahun, dia sudah bisa menghafal Al-Quran. Akhirnya kabar ini viral ke media sosial, di FB, di Facebook, di Instagram, dan YouTube. Sehingga ada seorang wartawan dari Kuwait datang kepadanya. Dan dia berasal dari negara Mesir, dia bernama Mu'ad. Lalu reporter ini bertanya kepada Mu'ad, kalau seandainya ada keinginanmu yang sampai hari ini Allah kabulkan secara langsung, apa yang kau ingin pinta kepada Allah? Mu'ad tidak meminta harta yang berlimpah. Mu'ad tidak meminta handphone yang bagus. Mu'ad tidak minta mobil yang mewah, tidak. Tapi yang pertama yang Mu'ad katakan, kalau seandainya hari ini Allah kabulkan permohonanku yang pertama, aku minta kepada Allah supaya Allah terus butakan mataku, sehingga mataku ini tidak penuh dengan maksiat, sehingga mataku ini tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, main handphone lah, main game lah, dan lain sebagainya. Sehingga dengan mataku ini aku bisa tetap menghafal Quran walaupun aku buta. Dan yang kedua, kalau seandainya Allah ijabah doaku hari ini, keinginanku hari ini, aku ingin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti tidak ada ayahku di sampingku, tidak ada ibuku di belakangku, tidak ada keluargaku di sisiku. Aku hanya sendiri berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemetar aku ketakutan. Maka di situ aku akan memohon kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya Al-Quran yang 30 juz aku hafalkan, Al-Quran yang 30 juz yang selalu aku baca, karena aku cinta kepadamu ini tidak bisa menolongku masuk dalam surga, setidaknya dengan hafalan Quranku ini kau ampuni dosaku dan kau ringankan azabku di neraka. Bayangkan Mu'ad yang matanya buta, tidak pernah bermain handphone, tidak pernah melihat yang namanya televisi, selalu dalam kegelapan dan kebutaan. Dia tidak yakin untuk masuk dalam surga. Kita, maka dari itu anak-anakku sekalian, yuk sama-sama berubah untuk mencintai Al-Quran. Yuk sama-sama berubah untuk menghafalkan Quran, agar kalian menjadi investasi akhirat ayah ibumu, sehingga kau bisa menggandeng mereka masuk dalam surga, dan mereka akan mengatakan, terima kasih Nak, karena Al-Quran yang kau baca, karena Al-Quran yang kau hafalkan, ayah dan ibu bisa menikmati surga bersamamu. Mudah-mudahan dengan fadilah Al-Quran yang kita baca dan kita hafalkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecerdasan kepada otak kita, akan memberikan ketenangan hati untuk kita, akan menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada kita, dan insya Allah akan memberikan syafaat di hari akhirat kelak, bukan hanya kita, akan tetapi orang tua yang kita cinta. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.